Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak soli dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Hari ini kita belajar PAI kembali dengan bab Iman kepada Allah. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk iman kepada Allah ada 3 bab yang harus kita bahas, yaitu Allah Maha Esa, Allah sebagai Rabb, Allah Maha Kuasa. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya mengenai yang pertama. Allah Maha Esa, Al-Ahad. Semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk membutuhkannya. Allah itu esa atau tunggal ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ingat-ingat ya bahwa Allah itu hanya ada satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah menciptakan bumi ini itu semuanya sendiri. Hal itu dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa pertolongan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa ya. Jadi Allah menciptakan bumi, baik manusia, hewan, binatang semuanya itu adalah sendiri tanpa bantuan siapapun. Allah Ta'ala itu Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Dia esa atau tunggal baik dalam zat, sifat dan af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta segala sesuatu, pembuat untuk pertama kalinya segala yang maujud. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ada surat lagi di Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Itu mengenai tentang Allah Maha Esa ya. Nah, intinya di Allah Maha Esa ini adalah Allah itu hanya ada satu atau tunggal ya. Kemudian yang kedua adalah Allah sebagai Rabb. Yang kedua, Allah sebagai Rabb ini adalah kalian sudah mengetahui ya bahwa Allah yang memberi rizki kepada makhluk. Sebagai makhluk, manusia seharusnya meminta rizki dan pertolongannya hanya kepada Allah. Anak-anak, ingatkah kalian siapa yang menciptakan semua makhluk dan siapa pula yang memberikan rizki? Ya, betul. Bu Puji sudah menjelaskan tadi di awal bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi, baik manusia, hewan, tumbuhan. Nah, bahkan jin juga Allah itu yang menciptakan. Nah, Allah juga yang memberikan pertolongan, memberikan rizki kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fis sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yughshil laili an-nahara yatlubu hati tawassamsu wal qamara wan najuma yusakharati bi amri. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan Dia bersemayam di atas arsy yang penutupnya malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan ditutupnya dengan malam hari. Allah Maha Suci, Allah Tuhan semesta alam. Anak-anakku, ketahuilah bahwa aturan Allah SWT untuk alam semesta ini disebut dengan hukum Allah atau sunatullah, ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah menganggap hukum alam ini dianggapnya orang yang tidak benar. Kemudian Allah Maha Kuasa. Tadi Allah sebagai Rabb, ya, Allah Maha Esa, kemudian ini adalah Allah Maha Kuasa. Sifat kudrah atau berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kemampuan atau kesempurnaan dan suci bersih dari segala sifat kekurangan. Nah, di antara salah satunya adalah sifat kudrah atau sifat berkuasa. Bukti-bukti kudrah Allah Azza wa Jalla atau kekuasaan Allah adalah yang pertama, Allah menciptakan langit. Di antara bukti kekuasaannya, Allah menciptakan langit yang ada di atas kita. Tingginya langit, benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, awan, semua itu adalah bukti kekuasaan Allah. Dan harus kalian tahu bahwa langit itu tidak ada tiang atau penyangganya. Tetapi Allah Azza wa Jalla meninggikan langit tanpa tiang, itu adalah bentuk salah satu kekuasaan Allah. Langit saja yang tingginya seperti itu tidak ada tiang. Nah, itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia. Masya Allah, ya, fase-fase kehidupan dalam penciptaan manusia ini, dari dalam rahim hingga kelahiran hingga kematian, itu semua Allah yang menciptakan. Maha besar Allah, maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla menguasai segala sesuatu dengan kekuasaan yang mutlak, maka dia tidak akan berani menzalimi orang lain. Karena walaupun dia melihat kekuasaan atau kelebihan orang lain, tetapi dia mengetahui bahwa kekuatan dan kekuasaan Allah itu tidak ada bandingannya dari siapapun. Anak-anakku yang solih dan solihah, pelajaran yang kita ambil dari hari ini adalah bahwa setinggi apapun kekuasaan orang, sepintar apapun orang tersebut, semua adalah ciptaan Allah, semua adalah kekuasaan Allah. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan kekuatan Allah. Ya. Demikian materi hari ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di latihan soalnya. Kemudian nanti kirimkan ke Bu Puji, ya. Tetap semangat dan patuh kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum.